bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke sebuah bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel. Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia. Kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah. Batal isinya demi hukum. Batal isinya demi hukum. Saya tantang Pak, saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel. Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit. Karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka. Betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya. Tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kemudian surat 61 ayat 6. Surat 5, 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci. Bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci. Bukan anarkis tapi dialogis. 1. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Ingat ya? Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi. Ini buat Bapak yang Batak, Ito Kurumapea,
Laiku ini dari Manado, Tewu. Kami sama-sama dari Samosir, Pak. Ya, saya setengah orang, beliau rumah PA. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 24, 15-24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal 15-24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim. Bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi. Sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual. Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Tepuk tangan untuk Pak Mudir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu kan. Dan untuk menjawab ini, saya minta tolong Yesus yang jawab. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Jadi supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat, Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat. 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, titik 2, pembuka. Seorang nabi. Dia ngaku seorang nabi. Dia seorang nabi. Nabi coba 4 Injil. Saya aminkan. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Mau tunduk taat ikut Yesus, jadikan beliau nabi. Yesus nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Yesus itu Nabi Isa. Salah seorang nabi yang sangat kami muliakan. Kita lihat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munzir. Bahwa Yesus mengaku dengan jujur, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Ini Alkitab sampai versi 3. Kamu lihat versi Alkitab di Indonesia. Mungkin saya yang terbanyak. Sekian ratus tahun saya punya. Ya. Lihat. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang ngomong ini. Ikut, tunduk, taat. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pendeta. Kesaksian Yesus itu lebih dapat dipercaya. Versi lain. Lihat versi lain. Mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah, ini kan. Tidak dalam bahasa Inggris berapa versi bisa kita lihat. Macam-macam. Ya. And eternal life means to know you, that the only true God, and to know Jesus Christ who don't save. Dalam berbagai bahasa. Oke. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus,
Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku adil, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Ya. Segala firman itu bukannya Yesus. Firman itu kun, katakan, kalam Allah. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Yang ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kalau bantah jangan bantah saya ya. Bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan. Tapi Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Kita lihat. Kalau Yesus itu Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini ucapan Yesus loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan. Bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berdasarkan disampaikan. Itu kebanyakan dari versi Paulus. Kan surat Paulus begitu banyak. Mana lebih kuat? Kesaksian Yesus atau Paulus? Tentu kesaksian Yesus lebih kuat dong. Setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya, berarti bukan Tuhan. Setiap yang nggak bisa menuruti kehendak sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Tidak hanya seorang nabi. Yesus tidak tahu musim. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat. Kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu dia mendekat ternyata tidak ada. Artinya apa? Pohonnya dikutuk, tidak berbuah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, sebenarnya kalau Yesus Tuhan, tanpa mendekat dia tahu. Walaupun dari jauh dia tahu pohon itu berbuah apa enggak. Ketika dia mendekat tidak ada buahnya, sebagai Tuhan, hai pohon ara, keluarlah buahmu. Itu baru Tuhan. Iya kan? Oh, tapi banyak orang mengatakan, oh itu kan Yesus tidak tahu manusianya. Karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia nggak tahu tuh manusianya. Ya tapi bukankah Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa ada satu, ketika Yesus tidak tahu Tuhannya kemana. Kemana Tuhannya? Gua cabut, pergi dulu, gua tinggalin, apa gitu? Coba. Jadi ya, saya lewatkan. Yesus sangat takut kepada malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu, kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu, Tuhannya pada saat itu kemana? Ketika didatangi malaikat, Tuhannya kemana? Oh, ada malaikat, lo aja yang hadapi, gua pergi. Apa gitu? Jangan main akal-akalan. Ya. Tapi sebagai utusan, sebagai manusia biasa, wajar dia takut. Sebagai Tuhan atau apa lagi Allah, mustahil. Yesus takut. Jadi setiap yang menerima kekuatan dari malaikat, pasti bukan Tuhan. Ya.
Yesus menerima kekuatan dari malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya pada malaikat, berarti bukan Tuhan. Berapa menit lagi? 1 menit. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali, banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus, Matius mencukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada nggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan, ada nggak? Ayo, coba, ada nggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Silakan. Ya. Pertanyaan mau saya jawab Bapak tadi. Kenapa Islam melihat logika dan kenapa kisah para rasul? Jangan pikirkan, kenapa mau saya pakai itu? Islam tidak pernah menjelaskan ketuhanan pakai logika, tapi tolong dihapus dong. Tolong dihapus. Cepat, bekerja kayak orang Batak, lihat orang Batak itu. Belanda aja dia lusir 350 tahun di Jawa. Sumatera cuma 3,5 tahun. Saya jelaskan. Penjelasan tentang Yesus itu sangat bertele-tele. Di satu pihak mengatakan Tuhan, penjelasan dari Paulus. Di pihak lain penjelasan Al-Bible, Yohanes tadi, dia bukan kuat. Islam sederhana. Surat 20, surat Toha, ayat 14. Bukan logika, pendekatan literal dan tekstual. 1. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'burni, mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sempurna bicara Allah dan pengabdian. Tidak ada satu dalil mengatakan sesungguhnya aku adalah Yesus maka sembahlah aku. Yang ada, aku adalah utusan Allah. Haleluya. Sementara Al-Quran, Allah yang mengakui dirinya, bukan diakui umatnya, beda. Kalau Kristen, aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Yesus sendiri tidak mengaku. Kalau ini terbalik. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang kita kerjakan, kita agungkan, kita tinggikan. Illallah, kecuali Allah. Fa'budni, ada kata perintah. Yesus tidak pernah mengatakan, hei kaum Nasrani, sembahlah aku. Nasrani tidak ditemukan di Bible. Kata Kristen ditemukan ketika di mana? Antioquia. Betul kan Pak? Yang ketiga, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada sarana. Makanya satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sistem ketuhanannya hanya Islam. Transparan, objektif, dan universal. Tidak bertele-tele. Oke lah, Bapak akui tadi sebagai Tuhan. Kita bisa bantah. Yesus mengatakan, aku hanya utusan Allah. Yang paling menyakitkan bagi saudaraku yang derita panduli. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Kasihan saudara saya ini orang Batak. Beliau tidak diutus oleh Yesus. Itu jelas Kak. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Matius 16 ayat 27. Kata Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, kemudian tadi Bapak ingin mengcounter Yohanes 13:13 yang Bapak tanyain Bapak itu. Samping saya bilang mana bukti Yesus ngaku dia Allah. Yang Bapak sebut itu Yesus itu ngaku Tuhan. Yohanes 13:13. Seluruh Alkitab cuma ada satu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Nah gitu kan. Tapi itu bukan Tuhan. Tuhan.
Bapak lihat di seluruh Injil berbahasa Inggris tidak ada satupun mengatakan you call me teacher and God, tidak. You call me teacher and Lord. Ya. Ya. You call me master and Lord. Semua Lord, Lord itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, tidak ada. Ya, mengaku Allah satu pun tidak ada. Yesus mengaku dirinya Allah itu tidak ada. Yang mengaku Tuhan cuma satu-satunya Yohanes 13 ayat 13, tapi itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Waktu habis. Tadi ada yang menanyakan ya tentang Yesus sebagai nabi di Quran. Itu banyak. Surat 3, 48, 49. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Surat Az-Zukhruf ayat 59, surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu Isa sendiri mengaku dengan jujur bahwa dia rasul hanya untuk Bani Israel saja. Kemudian tadi disebutkan Matius 1:21, itu sebenarnya katanya Yesus juru selamat. Ya, juru selamat hanya untuk kaumnya. Dan ia akan mengandung dan melahirkan, itu Matius 1:21 bunyinya begini, dan ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau hendaknya akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Padahal itu Alkitab baru, kalau Alkitab lama Pak, dan ia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Anak keturunan Yakub, Bani Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jadi Bapak ini kok dulu Kristen masuk Islam, karena balik ke Kristen, mantan mu'alaf. Makanya dia balik karena pemahaman Quran itu sangat cetek sekali saja ya. Dia angkat Az-Zukhruf. Katanya, ya sebentar ya, katanya menurut tolong surat mohon Luqman, pemateri siapapun tidak ya, boleh menurut, ya. Menistakan personal. Ya. Menurut surat Luqman katanya Yesus tahu kiamat. Sementara menurut surat Az-Zukhruf ayat 61, ya, di sana Yesus tahu tentang kiamat. Padahal ayat itu bunyinya Yesus menerangkan tentang sebenarnya tanda-tanda terjadi kiamat. Bukan Yesus tahu kapan terjadi kiamat. Sehingga kesimpulannya hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti Yesus Allah. Padahal Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Coba lihat di Alkitab. Yesus sendiri ngomong apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Yesus ngaku dia nggak tahu kiamat. Kenapa Bapak memakai dalil Quran Yesus tahu kiamat? Yesus ngaku aja dia nggak tahu kiamat. Makanya Bapak ya baca Quran ya. Jangan sembarang asal menerjemahkan. Kata Tolong, Yesus, bentar. ikutilah aku. Betul. Kata Yesus, betul, ikutilah aku. Ya, taatlah kepada Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maksudnya Yesus berkhotbah kepada Bani Israel, kalian harus taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Maksudnya apa? Apabila Bani Israel saat itu tidak tunduk taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak taat kepada Yesus atau Isa, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ayat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, Pak. Bukan untuk seluruh. Nah, satu lagi tadi Anda bertanya, Matius 4. Katanya hanya iblis yang menyuruh menyembah. Kalau udah nggak baca kisah ini Matius 4 sampai 10. Ya, di ayat pertama Yesus lapar, kemudian dicoba. Kalau Yesus lapar cari makan, ketemu iblis. Kalau engkau anak Allah, robah aja batu ini jadi roti. Nah, kan Yesus nolak. Kemudian percobaan kedua nggak berhasil. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, ibarat menara bait Allah. Yesus ditaruh di sana kayak burung. Kalau engkau anak Allah, coba loncat ke bawah, kakimu tidak akan patah, karena akan dipatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembahku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10, apa kata jawab Yesus? Penyalang ke iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, tempat kasih tulis. Jadi bukan Yesus yang disembah dibakti, tapi Allah. Jadi ini buktinya Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Bahwa tadi Pak Munsir bilang dengan Pak Insan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel, bahkan ketiga pembicara. Saya mau katakan itu cuma 1-2 ayat yang Anda kutip, tapi puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus datang untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, sebagaimana aku diutus untuk dunia, aku mengutus kamu kepada dunia. Pertanyaan pertama, saya karena Pak Lai saya menantang saya tadi tentang ketuhanan, saya harus jujur Pak, kita berpendidikan, saya sarjana, Bapak sarjana. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada berubah sampai hari ini adalah Al-Quran. Saya bawa ini Pak, Bible 2, ratusan perubahan dengan Injil yang saya bawa tahun 2000. Logika sederhana. Kalau sudah ada intervensi ke dalam kitab suci, layakkah dikatakan kitab suci? Yang kedua, nggak usah teriak, nggak usah jawab ya. Pasal 15 ayat 24 bertentangan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Kan itu kan Bapak pakai. Bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke sebuah bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel? Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia. Kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah. Batal isinya demi hukum. Batal isinya demi hukum. Kesaksian di pengadilan dengan 2 orang, dengan kesaksian yang berbeda. Majelis hakim menolak dua-duanya. Saya tantang sekarang. Saya tantang Pak, saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel. Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Makanya Allah vonis, setiap Allah menyebut Isa putra Maryam, karena Allah Maha tahu Isa akan dipertuhan. Tapi setiap Allah menyebut Muhammad disebut jabatan, karena sesat umat Islam tidak pernah mempertuhankan Muhammad, karena dia sebagai Rasul sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama Pak. Yang kedua. Isa disebut Al-Quran 25 kali. Muhammad disebut 5 kali. Kenapa? Karena Allah ingin mengklarifikasi agar Isa jangan dijadikan Tuhan. Makanya divonis Allah di surat 5 ayat 72-73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang mengatakan Allah itu 3 dari 1, 1 dari 3. Karena Isa al-Masih hanyalah seorang Rasul. Sudah berlalu 124 Nabi, 114 Rasul, 25 yang masuk Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.